wawancara, observasi, penggalian tingkat kesadaran, dan kapasitas kepala sekolah. Di sini ada 2 tabel, yaitu tentang tabel pertama yaitu menggali kesadaran kepala sekolah untuk melakukan refleksi. Tabel kedua yaitu menggali kapasitas kepala sekolah memimpin perubahan. Yang tabel pertama tentang menggali kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi. Yang pertama yaitu kendala yang saya hadapi yaitu kemampuan dan karakteristik guru serta tenaga kependidikan yang sangat beragam. Penyebabnya adalah lompat alih generasi tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga berakibat turunnya kualitas dan loyalitas tenaga pendidik dan kependidikan. Sedang kelemahan yang telah diidentifikasi dalam satuan pendidikan adalah dengan perbedaan kemampuan SDM berkaitan digitalisasi pendidik. Langkah-langkah konkret yang kami ambil salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan dan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis digital, misalnya dengan mengadakan ulangan online, memberi tugas berupa video pembelajaran kepada peserta didik. Sedangkan dampak dari kelemahan yang telah diakui terhadap kualitas pembelajaran di satuan pendidikan kami adalah ketertinggalan guru dalam pembelajaran saat ini. Dalam hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh sekolah kami untuk mengatasi kelemahan yang telah diidentifikasi adalah dengan memfasilitasi guru PC komputer di meja masing-masing supaya guru dengan mudah belajar segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia digital. Upaya yang sampai saat ini kami coba melakukan adalah saling belajar bersama teman sejawat. Jadi teman guru yang dirasa sudah cukup mampu mengoperasikan komputer dapat membantu guru yang belum bisa atau belum mahir dalam menggunakan komputer. Untuk pertanyaan bagaimana kelemahan dan kekuatan yang telah diidentifikasi mempengaruhi rencana dan program pembelajaran di sekolah kami adalah kelemahan ini jelas berpengaruh dalam rencana dan program pembelajaran. Upaya yang dapat kami lakukan saat ini adalah menyesuaikan metode pembelajaran dengan menggunakan PPT dan video pembelajaran atau LKPD online dengan kegiatan belajar mengajar. Untuk pertanyaan, apakah pernah berinisiatif mencari cara lain yang sejenis? Pernah. Contoh konkret dari strategi atau rencana yang telah diimplementasikan untuk mengantisipasi kelemahan dan yang diidentifikasi adalah dengan meningkatkan kinerja guru dengan adanya pelatihan dan motivasi kinerja. Adanya pelatihan atau workshop atau bimbingan teknik bagi guru dan kepala sekolah agar dapat meningkatkan kualitas supaya tidak berpengaruh sebagian guru melakukan workshop online di luar jam pelajaran. Untuk pertanyaan partisipasi dan keterlibatan anggota staf sekolah dalam merencanakan tindakan untuk mengantisipasi kelemahan dan memanfaatkan kekuatan adalah anggota staf lain seperti TU atau operator ikut membantu guru jika ada guru yang mengalami kesulitan. Pemantauan atau evaluasi berkala untuk melacak efektivitas strategi antisipasi kelemahan dan optimalisasi kekuatan, yaitu dengan supervisi.
Untuk penyusunan program selama 3 tahun di sekolah kami, program disusun dengan berdiskusi bersama wakil kepala sekolah, kemudian adanya kegiatan yang berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Sedangkan kendala yang kami alami adalah kurangnya koordinasi dalam pembagian job description. Dengan pertanyaan, apakah sekolah kami bisa membagikan pada dokumen-dokumen program tahunan? Bisa. Sementara ini tidak ada rencana untuk mengubah program yang sudah ada. Namun, program kepala sekolah yang dimiliki sekolah kami adalah yang 5 tahunan sekali. Jika untuk program tahun lalu hanya melanjutkan saja. Sedangkan aspek kekuatan, pernah menyadari kekuatan tertentu yang bisa dimaksimalkan menjadi program. Sekolah kami berbasis agama. Ini menjadi salah satu kami dan program yang berkaitan dengan keagamaan menjadi prioritas di sekolah kami. Kendala yang kami alami dalam penyusunan program saat ini adalah harus menyesuaikan dengan rapor pendidikan. Mohon bantuannya. Kemudian proses dalam penyusunan program kerja dan anggaran satuan pendidikan adalah menyusun program diawali dengan membuka rapor pendidikan, mengidentifikasi, merefleksi, dilanjutkan dengan membenahi. Untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan utama dalam penyusunan program kerja dan anggaran adalah dengan melihat pada rapor pendidikan pada bagian yang berwarna merah dan kuning yang menjadi skala prioritas dalam pembuatan program. Untuk perencanaan program kerja dan anggaran yang berkaitan dengan tujuan dan visi satuan pendidikan, yaitu perencanaan program dikaitkan dengan tujuan dan visi sekolah dengan penekanan khususnya disesuaikan dengan skala prioritas dan rapor pendidikan. Program kerja dan anggaran melibatkan beberapa guru, bendahara BOS, dan staf tata usaha serta operator ARKAS. Untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat, kami juga bekerja sama dengan bendahara BOS agar anggaran sekolah dapat efektif dan efisien. Melihat program kerja sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan dasar pembuatan program kerja selanjutnya, program kerja juga dilihat dengan memperhatikan rapor pendidikan. Melihat kolom identifikasi pada rapor pendidikan sebagai acuan satuan pendidikan dalam memilih dan menetapkan masalah, merumuskan akar masalah, lalu menentukan program dan kegiatan sebagai solusi dalam akar masalah. Perencanaan program dan anggaran penyesuaian dengan visi, misi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan program kerja dan anggaran melibatkan guru, staf TU, bendahara BOS, dan operator ARKAS. Bendahara dan operator membantu mengintegrasikan, memastikan alokasi anggaran bekerja sama dengan bendahara BOS agar anggaran sekolah dapat efektif dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon bantuannya bila ada kelemahan dan kekurangan dari kami.